Beliau mengatakan wa yanbaghi, dan seyogianya, hendaknya, antu'iddan nablah, kamu mempersiapkan yang kamu butuhkan untuk qada hajat, untuk membuang hajat. Kemudian beliau mengatakan wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi' qada'il hajah, dan hendaknya kita tidak istinja. Ini yang kita bahas ya, istinja itu apa sih? Tapi terjemahan simpelnya adalah istinja itu bersuci daripada najis yang diakibatkan oleh buang hajat. Najis yang tersisa setelah kita selesai buang hajat, itu kan hukumnya wajib untuk disucikan. Bukan najis yang disucikan, awas hati-hati, ini ada poin yang perlu kita perhatikan. Sesuatu yang najis tidak bisa disucikan, baik itu najisnya hissi atau ma'nawi. Hissi itu yang terlihat, yang kita bahas ini, yang kalau kita ringkes macam-macam najis itu kan ada 7. Baik, kembali kepada najis itu nggak bisa disucikan. Contoh, mohon maaf, kotoran kita, apakah bisa berubah hukumnya dari najis menjadi suci? Nggak bisa. Sampai kapanpun dia dihukumi najis. Terus yang dibersihkan apa? Yang dibersihkan ya anggota tubuh kita daripada najis tersebut, itu maksudnya. Baik. Beliau mengatakan janganlah kamu beristinja, artinya membersihkan sisa-sisa najis akibat buang air besar atau qada hajat tadi itu, fi maudhi'i, di tempat qada'il hajah, di tempat kamu membuang hajat kamu. Ini gambarannya adalah gambaran zaman dulu. Kalau zaman dulu kan gambarannya buang hajatnya di mana, nanti bersucinya di tempat lain. Kenapa? Karena tempat buang hajatnya ya tanah, atau mungkin orang-orang zaman dulu kebun dan seterusnya, seperti itu. Jadi belum canggih seperti kita saat ini, seperti zaman kita saat ini. Baik, wa antastabriya minal bauli bitanahnuhi wan natri, dan hendaknya kamu beristibra. Istibra itu membebaskan diri, membebaskan tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari sisa-sisa air kencing dengan cara tanahnuh. Tanahnuh itu gimana? Tanahnuh itu kalau kita apa namanya, begitu, itu namanya tanahnuh. Seperti ma itu dicontohkan tadi, saya masya Allah fasih benar contohnya tadi. Ma itu tanahnuh itu. Awas hati-hati, tanahnuh dalam sholat batal ya. Kalau kita lagi ini sedikit disinggung, Allahu Akbar dalam sholat, kemudian ngelihat orang di samping misalkan, maksudnya ngasih isyarat, atau mengingatkan imam yang salah, batal. Karena keluar beberapa huruf daripada mulut kita, dan dengan sengaja melakukan itu. Beberapa huruf selain Al-Quran, selain doa, ini membatalkan. Hati-hati. Tapi tanahnuh ini, dari itu, di saat kita selesai daripada buang air kecil, itu disunahkan. Jadi tolong tempatkan sesuatu pada tempatnya, jangan pas sholat tapi giliran selesai kita buang air kecil kok tidak dilakukan itu. Wan nater ini, mohon maaf, ini majelis mulia tapi harus dijelaskan. Ini majelis mulia. Seandainya bukan karena penjelasan tentang ilmu, maka penjelasan yang berikut ini itu sebetulnya yang akan kami jelaskan ini kurang
Oh, kalau dijadikan obrolan biasa itu makruh sampai haram. Nater itu apa maknanya? Nater itu jadi menggerakkan apa namanya kemaluan untuk memastikan sisa air kencing itu habis, nggak ada. Jadi gitu ya. Itu 3 kali saja, memastikan itu nggak ada. Wa bi imraril yadi ala asfil qadhib, dan imrar menjalankan tangan, maksudnya mengurut sedikit di bawah, mohon maaf, di bawah batang kemaluannya. Untuk apa? Untuk memastikan air kencing itu sudah benar tuntas. Kalau bapak ibu ada pertanyaan, Ustadz, sedetail itukah Islam sampai diajari begitu? Jawabannya iya. Kalau orang Islam masih kaget, justru dipertanyakan. Kaget dengan apa? Dengan detailnya ajaran agama Islam. Justru dipertanyakan kalau seandainya di antara kita, kok sedetail itu Ustaz? Iya, sedetail itu. Dulu ada kaum Yahudi yang terkaget-kaget ketika Sayyidina Salman Al-Farisi menyebutkan bahwa Nabi itu mengajarkan segala sesuatu yang itu adalah kebaikan dan sudah memperingatkan sesuatu yang itu adalah bahaya. Sampai kaum Yahudi bertanya, "Allamakum nabiyukum hattal khira'ah?" Nabi kalian ngajari kalian sampai ke tata cara buang air. Kalau bahasa kitanya, apakah Nabi kalian ngajari kalian sampai tata cara buang air sedetail itu? Maka jawabannya iya. Baginda Nabi ngajari sampai ke perkara yang sangat mendetail. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, Ustadz, sedetail itu apakah ada efek bahaya kalau seandainya kita tidak memperhatikannya? Jawabannya iya, ada. Sekarang pertanyaannya begini, kalau tidak ada sesuatu yang manfaat, tidak mungkin diajarkan oleh baginda Nabi, atau tidak ada sesuatu yang mudarat di belakangnya saat ditinggalkan, nggak mungkin diajarkan baginda Nabi. Artinya dalam arti begini, untuk apa baginda Nabi mengajarkan sesuatu yang tidak manfaat? Nggak mungkin, gitu aja simpelnya. Pasti yang diajarkan adalah sesuatu yang manfaat. Nah sekarang balik kepada pertanyaan tadi, kalau kita tidak melakukan itu semua, apa yang akan terjadi Ustadz? Begini, satu ketika dalam hadis sahih baginda Nabi melewati kuburan, kemudian baginda Nabi memberitahu sahabat bahwa orang dalam kuburan ini tuh kena siksa, sedang disiksa. Para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan tersiksa? Baginda Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, ada 2 kuburannya, ini dua-duanya ini tidak disiksa karena sebab dosa besar. Perhatikan, tidak disiksa karena sebab dosa besar. Berarti kalau begitu dosa yang kecil dong. Walaupun ingat sekali lagi, dosa itu sekecil apapun sudah cukup untuk mengantarkan pelakunya ke neraka jahanam. Sekecil apapun itu. Cuman memang para ulama mengklasifikasikan, mengkelompokkan, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bukan untuk dientengkan yang kecil, kemudian yang gede baru diwaspadai, bukan untuk itu, tapi untuk membuat kita semuanya paham ada konsekuensi di balik dosa besar, bagaimana ada konsekuensi di balik dosa kecil, dan konsekuensinya berbeda. Ini kita tidak sedang membahas ini. Nanti insya Allah di kesempatan berikutnya kita jelaskan secara mendetail perkara apa yang mengakibatkan atau sebab daripada para ulama mengelompokkan dosa jadi besar dan kecil. Baik, kembali. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ini enggak disiksa karena dosa besar. Dosa besar yang disebutkan dalam hadis kan ada beberapa, berzina, kemudian membunuh. Ini termasuk dosa-dosa besar. Baik, terus kalau gitu apa? Mereka disiksa disebabkan kalau mereka buang air kecil, mereka tidak bersuci dengan benar.
Berarti mempelajari bab yang sedang kita pelajari saat ini penting supaya kita selamat daripada siksaan, selamat daripada neraka jahanam. Dikira enteng, enggak, ini penting sekali, urusan bersuci ini penting ini. Mohon maaf Pak. Yang kedua, logikanya kan kalau seandainya ada satu tetes saja tidak bersih nempel di baju kita, ada di badan kita, sholat kita kemudian setelah itu sah nggak sholatnya? Nggak sah, disepakati tanpa terkecuali, semua mazhab disepakati nggak sah itu sholatnya. Jangan banyak-banyak, satu tetes saja, kecuali cipratan yang nggak kelihat misalkan oleh pandangan mata normal, itu dimaafkan, beda lagi. Ini satu tetes nih, mohon maaf, kita buang air kecil kemudian ada tetesan terakhir, Masya Allah, ada tetesan terakhir yang tersisa karena kita kurang teliti, acuh, akhirnya tetesan itu nempel di badan kita, baik di anggota yang itu atau memang di badan yang lainnya, anggota yang lain berpindah begitu, atau nempelnya di baju kita. Apa yang terjadi? Berarti badan kita terkena najis, kemudian baju kita terkena najis, sedangkan syarat sahnya sholat diantaranya adalah bersihnya badan, pakaian, tempat sholat daripada najis. Berarti kalau begitu ada orang sholat, katanya sholat padahal dia tidak sholat. Kenapa? Tidak lengkap syarat-syarat yang harus dia lakukan, diantaranya ya ini. Jadi ini perkara penting ini yang kita pelajari ini. Jangan dianggap itu mah anak kecil juga bisa Pak Ustadz, masa urusan bersuci begitu aja nggak bisa? Nggak begitu. Kalau buang hajatnya anak kecil juga bisa, itu benar. Kalau urusan buang hajatnya, jangankan anak kecil yang sudah setahun 2 tahun, bayi baru lahir itu buang hajat benar. Tapi cara bersuci yang benar dibalik. Jangankan anak kecil, yang sudah dewasa aja belum pada bisa. Itu yang benar, itu faktanya. Maka jangan entengkan, jangan remehkan ini. Pertaruhannya adalah sholat bisa jadi nggak sah. Taruhannya di alam barzakh, di kubur ada siksanya. Yang entengkan urusan bersuci itu. Kalau nggak sah, nggak gugur kewajiban, berarti ada dosanya, berarti sama dengan tidak sholat. Nah, ini kan bahaya sekali. Nanti nggak hanya sholat, kalau tawaf juga sama, disyaratkan untuk suci daripada najis dan begitu seterusnya. Jangan-jangan ada Pak Haji, kopiahnya sudah Masya Allah, ternyata waktu tawaf sebetulnya tidak sah. Kenapa? Ini urusan ini belum beres. Maka mohon perhatian ke semuanya, jangan pernah nganggap remeh ini. Alasannya tadi, baginda Nabi yang ngajari, dan nggak mungkin baginda Nabi ngajari sesuatu yang remeh, kan gitu. Logika simpelnya itu. Yang kedua, tadi ada orang disiksa, jelas-jelas kata baginda Nabi hanya karena apa? Tidak benar cara bersucinya. Allah. Yang ketiga yang sudah kita pelajari dalam bab fikih, ya benar sih, kalau nggak benar bersucinya, sholatnya juga tidak sah. Kalau tidak sah berarti sama dengan belum sholat. Beda kalau sholatnya tidak diterima. Sholat tidak diterima dengan tidak sah beda Pak. Sama, puasa tidak sah dengan tidak diterima beda. Haji tidak sah dengan tidak diterima beda. Sholat kalau tidak sah berarti tidak benar caranya, berarti sama dengan tidak sholat. Puasa kalau tidak sah berarti tidak benar caranya, berarti sama dengan tidak puasa. Haji kalau tidak sah berarti tidak benar caranya, sama dengan tidak haji, dan begitu seterusnya. Terus kalau misalnya tidak diterima begini. Kalau tidak diterima, sholatnya benar, puasanya benar, hajinya benar, tata cara pelaksanaannya menurut fikih. Tapi hatinya mungkin yang tidak benar, makanannya mungkin yang tidak benar, minumannya mungkin yang tidak benar, artinya haram semuanya. Sehingga seharusnya tata cara yang sudah benar ini diterima oleh Allah untuk diberi upah, hadiah atau pahala. Tapi karena hatinya bukan untuk Allah saat dia melakukan ibadah tadi, mungkin makanan haram, minuman haram yang dia konsumsi, akhirnya
tidak Allah terima. Konsekuensinya tetap sudah gugur kewajibannya. Artinya di saat dia sholat, sah sholatnya, walaupun tidak diterima, tidak dituntut untuk mengulangi lagi sholatnya, tidak, sudah gugur kewajiban menjalankan sholatnya. Bedanya dia nggak dapat pahala itu aja. Tapi kalau ini najis gini, hati-hati nih. Seandainya nempel di badan kita, nempel di pakaian kita, nggak bener tata cara kita mensucikannya, yang terjadi bagaimana? Nggak sah, artinya nggak sah, otomatis nggak diterima semua. Nggak sah sama dengan tidak sholat. Ini kan bahaya. Kalau gitu dapat dosa sholat, dosa meninggalkan sholat dong. Iya, dapat dosa meninggalkan sholat. Jadi beda tuh. Ini Masya Allah kelihatannya sepele tapi efeknya membahayakan sekali urusan dengan najis ini ya. Makanya baginda Nabi Masya Allah sudah menjelaskan. Imam Ghazali juga menjelaskan, orang besar, ulama besar luar biasa,